Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami, Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk membagikan link ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut ada beberapa informasi yang menjadi perhatian untuk kita ikuti bersama. Baptisan air akan dilaksanakan pada bulan Oktober. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan dibaptis, silakan mengambil formulir atau menghubungi Bapak Tertius Indratno. Mari kita membangun keintiman dan relasi kita dengan Tuhan dan menikmati hadirat-Nya. Menikmati embun surgawi yang dilaksanakan setiap hari Selasa dan Kamis dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan doa malam diadakan setiap hari Jumat dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting. Dan seluruh kegiatan doa bergabung bersama MDC Prabu Muli. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa dan Rabu dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Bisa dilaksanakan secara online atau secara onsite, namun tetap mengikuti protokol kesehatan. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Kelas pemuridan dasar kekristenan diadakan setiap hari Sabtu dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kelas pemuridan hidup berjemaat diadakan setiap hari Minggu dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan dan persembahan misi, dapat mentransfernya ke rekening BCA dengan nomor 041 5675 777 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru dan ke rekening Mandiri dengan nomor 169 001 0607 080 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru, atau men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi digital yang tertera di layar. Persembahan pembangunan dapat ditransfer ke rekening Mandiri dengan nomor 169 004 000 0488 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru, atau ke rekening BCA dengan nomor 041 4722 888 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang membutuhkan pelayanan dari gereja, dapat menghubungi nomor berikut. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau mensubscribe akun YouTube GKPB MDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang, dan selamat beribadah. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Mari kita memuji Tuhan, sebab Dia Tuhan sumber kekuatan dan pengharapan Amen. kita. Haleluya. Hey. Biarlah engkau naikkan syukurmu kepada Raja segala Raja. Dia Allah yang telah melimpahkan anugerahnya di dalam hidup kita. Haleluya. Syukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa.
setiap kita. Amin. Amin. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan karena keajaiban-Mu yang membuat kami untuk menikmati segala anugerah-Mu yang dahsyat dan mulia. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Yes. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau Raja bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Sebab Dialah Raja mulia yang telah berkorban atas setiap hidup kita, bahkan telah memberikan nyawanya untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran kita. Dan Dia memberikan kita kehidupan yang kekal. Kita menikmati setiap anugerah Tuhan, setiap keajaiban Tuhan ada limpah dalam hidup kita. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Sungguh hati kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan yang begitu melimpah atas hidup kami. Kami berterima kasih
Karena Engkau Yesus anugerah terindah di dalam hidup kami. Sehingga Engkau layakkan kami untuk menjadi anak-anak-Mu, untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau bawa kami lebih lagi untuk mengenal rencana-Mu yang terindah atas hidup kami. Dan kami boleh menikmati setiap anugerah Tuhan setiap waktu di dalam hidup kami. Haleluya. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam senap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam senap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Kau yang terindah Tuhan, Kau yang termanis dalam hidupku. Yesus, ku bersyukur karena anugerah-Mu.
Sebab kau sumber kekuatanku, ku percaya. Ku aman di dalam hadirat-Mu, ku aman di dalam anugerah-Mu, Yesus. Terima kasih, Engkau sungguh baik. Kalau kami boleh hidup sampai hari ini Tuhan, itu semua karena kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Kalau kami boleh kuat sampai detik ini, itu pun semua karena anugerah-Mu di dalam hidup kami. Dengan apakah kami membalas setiap kebaikan-Mu dan anugerah-Mu yang melimpah atas hidup kami? Selain kami bersyukur, selain kami menaikkan rasa syukur kami di hadapan Raja segala Raja. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali bersama-sama di dalam ibadah yang penuh dengan sukacita ini. Kita percaya bahwa kita ada sebagaimana kita ada hari ini, itu semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan saja. Di dalam bulan September ini kita akan belajar satu tema yaitu All by His Grace atau semua oleh anugerahnya.
Di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 8 sampai yang ke-9 dicatat demikian, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, betapa kita mengucap syukur oleh anugerah dan kemurahan Tuhan. Kita diselamatkan. Kita beroleh hidup yang kekal. Dan itulah yang disebut dengan kasih karunia Tuhan bagi kita. Nah, di dalam minggu yang pertama kita sudah belajar tentang iman oleh anugerahnya. Faith by His grace. Ada 3 hal yang bukan merupakan usaha atau pekerjaan kita. Yaitu keselamatan, bahkan iman itu sendiri, dan juga anugerah yang kita peroleh daripada Tuhan. Iman itu merupakan anugerah dari Allah sendiri, sehingga kita dapat meresponi apa yang diberikan oleh Allah, apa yang dikaruniakan oleh Allah, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah belajar tentang hal yang sangat penting, yaitu iman oleh anugerahnya. Ada 3 dampak yang bisa kita alami di dalam kehidupan kita ketika kita memperoleh iman yang didasarkan oleh kasih karunia Tuhan. Yang pertama, kita akan dimampukan untuk meninggalkan dosa. Hidup yang lama kita bisa tinggalkan, mati, dan kita bangkit menjadi manusia yang baru. Meninggalkan manusia yang lama, manusia yang penuh dengan dosa. Hal yang kedua, kita akan dimampukan untuk dapat memiliki cara hidup yang baru di dalam Kristus. Ya, barang siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama telah berlalu, yang baru sesungguhnya sudah datang. Dan hal yang ketiga yang akan kita alami ketika kita memiliki iman oleh karena kasih karunia, maka kita akan dimampukan untuk memiliki pengharapan akan masa depan kita, yaitu masa depan yang pasti di dalam Tuhan. Pengharapan kita di dalam Dia tidak akan pernah sia-sia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, termasuk iman yang dianugerahkannya kepada kita. Nah, oleh sebab itu dalam kesempatan hari ini, kita akan belajar bagian yang kedua, bagaimana kita mengaktifkan iman berdasarkan anugerah Tuhan. Mengaktifkan iman kita berdasarkan kasih karunia Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita diselamatkan itu bukan karena usaha kita. Kita diselamatkan bukan karena kebaikan kita, melainkan karena kebaikan Tuhan bagi kita. Amin. Itulah sebabnya disebut dengan kasih karunia atau anugerah Allah. Dan keselamatan itu adalah hanya oleh anugerah Allah saja. Sola gratia. Mari kita bersama-sama membaca di dalam Titus pasalnya yang ketiga, ayat yang keempat sampai dengan 7. Demikian firman Tuhan. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi bahwa kita diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal itu karena anugerah Allah semata-mata bagi kita. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena usaha kita, bukan karena kesalehan kita, tetapi karena kebaikan dan anugerah Tuhan yang kita terima di dalam Kristus Yesus. Nah, apa itu kasih karunia? Kasih karunia atau anugerah adalah suatu pemberian cuma-cuma yang sebenarnya kita tidak layak untuk menerimanya. Jadi pemberian yang diberikan oleh Allah kepada kita secara cuma-cuma, bukan karena kebaikan kita, tetapi sebetulnya kita tidak layak justru untuk menerimanya. Nah, cuma-cuma atau gratis di sini bukan berarti murahan. Anugerah itu bukan murahan,
Tetapi sesungguhnya anugerah itu sesuatu yang sangat mahal. Kenapa? Karena sesungguhnya Yesus Kristus telah membayarnya bagi kita di kayu salib. Harganya telah lunas dibayar untuk menebus segala dosa dan pelanggaran kita. Seluruh proses keselamatan kita adalah anugerah Allah. Dari Allah yang memberikan kasih karunia-Nya sampai kita dapat memiliki iman untuk percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Keseluruhan proses itulah merupakan anugerah dan kasih karunia Tuhan bagi kita. Dan termasuk di dalamnya adalah iman itu sendiri. Iman itu sendiri merupakan anugerah Allah bagi kita. Seperti yang dicatat di dalam Roma pasalnya yang ke-12 ayat yang ketiga. Dikatakan demikian, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri untuk ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Nah, dari ayat ini kita melihat bahwa iman itu sendiri merupakan karunia atau anugerah yang Allah berikan kepada kita. Iman merupakan hal yang dasar dalam seluruh aspek kehidupan kita di dalam Kristus. Seperti yang dikatakan, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi betapa pentingnya iman itu di dalam kehidupan kita, saudara. Dan iman itu bukan hasil dari keyakinan kita kepada diri kita sendiri. Tetapi itu merupakan anugerah yang dikaruniakan Allah kepada kita. Sebab hidup di dalam kerajaan Allah adalah hidup oleh iman. Kita masuk di dalam kerajaannya karena iman kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Dan selanjutnya kita berjalan di dalam kerajaannya di dalam iman. Hidup kekristenan itu dimulai dari iman, berjalan di dalam iman, dan menjangkau masa depan dengan iman. Amin. Dimulai dari iman, berjalan di dalam iman, dan menjangkau masa depan dengan iman. Nah, di dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-17 dikatakan demikian, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara, orang benar akan hidup oleh iman. Saya percaya setiap kita yang sudah percaya kepada Yesus, menerima anugerah di dalam Dia, dan anugerahnya itulah yang membenarkan hidup kita. Amin. Sehingga kita berkata kita orang benar. Bukan karena kita benar menurut keinginan kita sendiri. Tetapi kita dibenarkan oleh Allah. Dan orang benar itu akan hidup oleh iman. Nah, dengan iman ini yang merupakan anugerah daripada Allah itu, kita dapat hidup berkemenangan. Dan dengan iman itu kita dapat menatap masa depan kita. Melihat jauh di depan. Kepada penggenapan seluruh janji Allah bagi setiap kita yang percaya kepada Dia. Itu sebabnya hidup kita bertolak dari iman dan dipimpin kepada iman. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, disinilah pentingnya untuk kita mengaktifkan iman itu berdasarkan anugerahnya. Iman yang sejati bukan iman yang pasif, bukan iman yang mati, tetapi iman yang hidup, yang aktif, berdasarkan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, hal-hal apa yang akan kita alami ketika kita mengaktifkan iman kita berdasarkan anugerah Allah di dalam hidup kita? Hal yang pertama, kita akan menerima anugerah keselamatan. Seperti yang dijelaskan di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 tadi. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Kasih karunia Allah yang diberikan kepada kita, yang menyelamatkan kita. Lalu kita meresponinya dengan iman yang juga merupakan anugerah daripada Tuhan. Itulah yang membuat hidup kita diselamatkan. Bukan karena keyakinan kepada diri kita sendiri, bukan keyakinan kepada pemikiran kita sendiri, atau bahkan kita meyakinkan diri kita sendiri. Tetapi iman itu sendiri diberikan oleh Allah, sehingga kita dapat meresponi akan anugerah Tuhan yang Dia sediakan bagi orang berdosa, termasuk saya dan saudara. Dengan iman yang dianugerahkan Allah kepada kita, membuat kita sebagai manusia berdosa dapat meresponi anugerah
keselamatan yang Allah berikan melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab mencatat bahwa semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga manusia yang berdosa itu tidak mungkin dapat beriman tanpa intervensi daripada Allah. Manusia tidak dapat meresponi anugerah Tuhan dengan kekuatannya sendiri tanpa anugerah Tuhan. Sebab orang di luar Kristus adalah mati di dalam dosa. Itu yang dicatat dalam Efesus pasal 2 ayat yang pertama. Manusia yang berdosa hidup di dalam dunia, menaati roh-roh jahat yang menguasai manusia di dalam dosa. Dicatat dalam Efesus pasal 2 ayat yang kedua. Dan natur manusia itu sudah tercemar oleh karena dosa. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lebih jauh di dalam Roma pasalnya yang ketiga ayat yang ke-10 sampai yang ke-11, dijelaskan keadaan manusia yang berdosa adalah tidak ada yang benar, tidak ada yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah keadaan manusia yang berdosa. Dalam keadaan seperti ini, dalam keberdosaannya, mustahil manusia mampu percaya dan beriman dan memilih Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Oleh karena itu, jika kita sebagai manusia berdosa dapat percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, itu merupakan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Amin, saudara. Berapa banyak orang yang sudah mengalami mujizat, disembuhkan dari sakit, ditolong oleh Tuhan. Toh mereka tidak mau percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kenapa? Karena hanya oleh anugerah saja iman itu dapat bekerja aktif untuk meresponi akan anugerah Tuhan bagi kita. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan iman yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita, maka kita akan menyadari dan mengerti dan kita mempercayai bahwa hanya melalui Yesus Kristus satu-satunya jalan untuk masuk di dalam kerajaan Allah. Itulah yang Tuhan Yesus katakan sendiri yang dicatat dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, betapa kita mengucap syukur oleh anugerah Tuhan yang mengaruniakan iman itu kepada kita, sehingga kita beroleh keselamatan karena anugerah yang diberikannya bagi kita. Hal yang kedua yang akan kita alami ketika kita mengaktifkan iman berdasarkan anugerahnya, maka kita akan hidup berkemenangan. Iman yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita merupakan kunci untuk kita hidup berkemenangan. Amin. Tuhan Yesus telah menang dan menjanjikan hidup yang berkemenangan bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Kemenangan atas segala persoalan hidup, kemenangan atas segala kuasa-kuasa kegelapan, bahkan kemenangan atas segala dosa. Kuasa salib Kristus, yaitu kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya, itulah yang menjadi jaminan bagi kita untuk senantiasa hidup di dalam kemenangan. Oleh sebab itu, sebagai orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan iman, maka kita akan hidup dalam kemenangan. Iman atau percaya merupakan kunci untuk kita masuk ke dalam kehidupan yang berkemenangan di dalam Dia. Amin, saudaraku. Di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-4, firman Tuhan mengatakan demikian. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Yaitu apa? Iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Saudara, jadi iman merupakan kunci untuk hidup di dalam kemenangan. Dengan kita mengaktifkan iman kita di dalam anugerah Tuhan, maka Tuhan akan bawa kita dalam hidup yang berkemenangan. Hal yang ketiga yang akan kita alami ketika kita mengaktifkan iman kita berdasarkan anugerahnya, maka kita akan memperoleh janji-janji Allah di dalam hidup kita.
Seperti yang dicatat dalam Roma pasal yang keempat, ayat yang ke-14 sampai dengan 16. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan mengaktifkan iman kita yang berdasarkan anugerahnya, maka kita akan memperoleh setiap janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Termasuk apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Karena firman Tuhan katakan sebab kita ini adalah keturunan daripada Abraham. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, betapa luar biasanya kekuatan daripada iman yang aktif yang didasarkan oleh anugerah Tuhan itu. Dengan mengaktifkan iman berdasarkan anugerahnya itu, maka kita akan dapat melihat jauh ke depan kepada penggenapan seluruh janji Tuhan. Iman membuat kita melihat melampaui keadaan kita yang sekarang. Jika hidup kita didasarkan oleh keadaan atau sesuatu yang kita lihat di sekitar kita, maka kita akan mudah sekali putus asa dan khawatir di dalam hidup ini. Tetapi jika kita hidup karena iman yang telah dianugerahkan Allah kepada kita, maka kita akan terus berjalan maju walaupun harus menghadapi tantangan di dalam hidup kita. Dengan iman itu kita akan memperoleh seluruh janji Tuhan yang telah dijanjikannya bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Amin, saudaraku. Iman itu merupakan sesuatu yang progresif, yang bertumbuh, saudara. Dan kita akan mengalami hal-hal yang telah saya sampaikan tadi, yaitu kita akan mengalami keselamatan yang dianugerahkan Tuhan bagi kita. Kita akan hidup berkemenangan, bahkan kita akan memperoleh seluruh janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Ketika iman kita itu menjadi iman yang aktif, bukan iman yang pasif. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang bagaimana kita dapat mengaktifkan iman kita berdasarkan anugerah Tuhan itu? Hal yang pertama adalah kita harus memusatkan hidup kita, memusatkan seluruh hidup kita kepada Kristus. Hal itu dicatat di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Kristus, yang memimpin kita di dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Mengaktifkan iman berdasarkan anugerahnya tentunya bukan diperoleh dari keyakinan kepada diri kita sendiri, atau bahkan keyakinan kepada keadaan yang ada di sekitar kita. Namun iman kita akan bertumbuh dan aktif bekerja dalam kehidupan kita ketika kita memusatkan iman kita itu kepada Kristus. Karena Kristuslah yang memimpin kita di dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Itulah yang dijelaskan tadi di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Hidup yang berpusatkan kepada Kristus akan menghasilkan iman yang sejati, iman yang teguh, bukan iman yang mudah goyah. Nah, seringkali banyak orang Kristen imannya itu mudah goyah. Kenapa? Karena berpusatkan kepada keyakinan pada diri sendiri. Ya, saya yakin, saya beriman. Tapi bukan berpusat kepada Kristus yang memimpin kita kepada iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Sehingga iman yang demikian akan mudah sekali goyah. Tetapi jika iman yang berpusat kepada Kristus, maka pastilah iman kita menjadi iman yang aktif, bukan iman yang mati. Amin, saudara. Mengapa? Karena iman itu sendiri bersumber kepada anugerah Allah tadi, bukan karena berdasarkan kekuatan kita sendiri atau berdasarkan kepada hal-hal yang kita miliki di dalam kehidupan kita.
Hal yang kedua yang kita perlu lakukan untuk mengaktifkan iman kita berdasarkan anugerah Tuhan adalah jadikan firman Tuhan itu sebagai sumber bagi iman kita. Nah, dikatakan dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Sekali lagi, jadi iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Pendengaran oleh firman Kristus. Iman yang merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah bagi kita akan bekerja dalam kehidupan kita ketika kita mendasarkannya bersumber kepada firman Tuhan. Iman yang sejati bukan bersumber kepada keyakinan diri sendiri atau kepada manusia atau keadaan sekitar kita, tetapi bersumber kepada firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya berikan satu contoh untuk menggerakkan kendaraan, misalnya mobil atau motor, itu dibutuhkan bahan bakar, ya. Bisa itu Pertalite, Pertamax, ataupun mungkin listrik. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika mobil yang kita punya itu tidak ada bahan bakarnya, maka mobil itu tidak dapat bergerak, bahkan mogok. Atau mungkin kita salah memberikan bahan bakar. Bisa saja itu terjadi, maka mobil itu juga tidak akan bisa bergerak, bahkan mogok juga. Nah, demikian juga dengan iman kita, saudara. Iman yang merupakan anugerah Allah itu bagi kita dapat aktif dan bergerak, bekerja dalam kehidupan kita, bertumbuh, berfungsi ketika kita mengisinya dengan bahan bakar yang tepat, yaitu apa? Firman Tuhan. Oleh sebab itu betapa pentingnya kita membaca, merenungkan, dan mendengarkan firman Tuhan itu. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mengisi hati kita, pikiran kita dengan firman, maka iman kita itu akan menjadi iman yang aktif, iman yang bergerak, iman yang bekerja dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita mengisi hati kita, pikiran kita dengan hal yang ada di dunia ini, dengan berita-berita yang negatif, dengan berita-berita hoax, saudara, maka bukan iman kita makin kuat, justru iman kita akan runtuh. Kita mudah goyah, putus asa, dan khawatir di dalam hidup kita. Iman kita akan mati. Seperti kendaraan mobil atau motor yang tidak kita isi dengan bahan bakar yang tepat, maka mobil atau motor itu akan mati atau mogok, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iman adalah anugerah dari Allah, sehingga kita bisa dan dimampukan untuk mempercayai penuh dan sungguh-sungguh kepada Allah dan firman-Nya. Karena iman kita bersumber dari anugerah Allah, sehingga kita dapat mempercayai firman-Nya, mempercayai janjinya di dalam kehidupan kita. Hal yang ketiga yang perlu kita lakukan untuk mengaktifkan iman kita sebagai anugerah Tuhan itu, maka kita perlu percaya dan berserah penuh, berserah secara total kepada Allah. Karena iman itu bukan hanya sekedar percaya kepada Yesus, tetapi diikuti oleh penyerahan diri secara total kepada Kristus. Mengaktifkan iman berdasarkan anugerah itu dapat terjadi ketika kita percaya Dia dan kemudian kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dengan sepenuhnya. Iman berdasarkan anugerahnya itu berarti kita menyerahkan diri dan menempatkan diri kita sepenuhnya di tangan Tuhan. Dan membiarkan Allah mengambil alih seluruh hidup kita dan bekerja di dalam kehidupan kita. Ada satu contoh seorang pribadi yang dicatat dalam Alkitab, yaitu Abraham. Adalah pribadi yang percaya dan berserah kepada janji Tuhan itu. Dicatat di dalam Roma pasalnya yang keempat, ayat yang ke-18 sampai 21. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui
bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk kita dapat mengaktifkan iman kita, dan iman itu bergerak, bekerja dalam kehidupan kita, kita perlu percaya dengan sungguh-sungguh dan menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Dia adalah Allah yang sanggup untuk menggenapi setiap janjinya di dalam kehidupan kita. Seperti Abraham, saudara. Mungkin secara manusiawi tidak mungkin itu terjadi. Abraham sudah umurnya 100 tahun. Bahkan istrinya Sarah, rahimnya telah tertutup. Tidak mungkin punya anak. Tetapi dalam keadaan demikian, Abraham tidak mendasarkan imannya kepada keadaan yang dia alami. Tetapi dia mendasarkan imannya dan percaya, berserah penuh kepada Tuhan dan janjinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, kita dapat mengaktifkan iman kita dengan tetap percaya dan berserah penuh kepada Tuhan. Hal yang terakhir, yang keempat, untuk kita dapat mengaktifkan iman kita berdasarkan anugerah adalah dengan bertindak berdasarkan iman. Bertindak berdasarkan iman. Bukan bertindak menurut keyakinan kita sendiri. Bukan bertindak menurut pengertian kita sendiri. Tetapi kita bertindak karena iman. Dan iman yang dianugerahkan oleh Tuhan itu bersumber dari firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca dan kita renungkan. Iman merupakan kunci untuk kita mengalami mujizat Tuhan. Amin, saudara. Supaya iman kita dapat berfungsi, maka kita harus bertindak berdasarkan iman itu. Bukan iman yang pasif, tetapi bertindak berdasarkan iman yang benar. Seperti halnya sebuah anak kunci yang tidak akan dapat membuka pintu kecuali kita bertindak membuka pintu itu dengan menggunakan anak kunci tersebut. Saudara, meskipun kita punya anak kunci untuk membuka sebuah pintu, tetapi kalau kita hanya pegang dan kita tidak bergerak bertindak membuka pintu tersebut dengan anak kunci ini, maka pintu tidak akan terbuka. Pintu itu akan tetap tertutup. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin mengalami mujizat daripada Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, mengalami janji-janji Tuhan, maka bertindaklah di dalam iman yang bersumber kepada firman Tuhan. Di dalam Alkitab ada sebuah contoh bagaimana seorang wanita yang sudah mengalami sakit pendarahan 12 tahun lamanya, mengalami mujizat disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Karena ketika dia mendengar berita-berita tentang Yesus, dia mendengar firman Tuhan, lalu dia percaya kepada Yesus, kepada firman-Nya. Kemudian dia ucapkan firman itu. Dan tidak hanya berhenti sampai di situ. Lalu dia bertindak berdasarkan imannya itu. Maka wanita ini yang sudah sakit pendarahan 12 tahun disembuhkan oleh Tuhan. Bahkan diselamatkan oleh anugerah Tuhan Yesus. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Marilah kita mengaktifkan iman yang telah dikaruniakan Tuhan kepada kita. Yaitu dengan memusatkan hidup kita kepada Kristus. Kemudian kita mengisi hidup kita, hati, pikiran kita dengan firman Tuhan. Yang menjadi sumber bagi iman kita. Dan kemudian kita juga percaya dan berserah penuh kepada anugerah Tuhan. Dan yang terakhir, kita bertindak di dalam iman. Saya percaya kita akan mengalami kuasa iman. Iman yang aktif dan bergerak di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk anugerah dan kemurahan-Mu bagi kami ya Tuhan. Sebab hanya oleh anugerah-Mu kami diselamatkan. Bahkan iman yang ada pada kami itu juga anugerah kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah sebagai orang-orang yang telah beriman kepada Engkau karena anugerah-Mu,
Kami boleh mengaktifkan iman itu dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh mengalami perkara-perkara yang dahsyat di dalam hidup kami. Kami beroleh keselamatan. Kami hidup di dalam kemenangan. Kami mengalami mujizat-mujizat dan janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini ya Tuhan. Biarlah Engkau meneguhkan setiap iman percaya kami kepadamu. Sehingga kami hidup bukan karena melihat, tetapi kami hidup karena percaya dan beriman kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari arahkan hatimu dan angkat tanganmu kepada Tuhan untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dan cinta di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, dan di dalam persekutuan oleh Roh Kudus menyertai dan menuntun setiap saudara sehingga hidup di dalam kemenangan. Di dalam nama Yesus setiap kita yang telah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.